Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rahayunita. Saya dari Unit 3 Angkatan 2024 dengan NIM 2404100062. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kebudayaan Barat dan kebudayaan Islam, kemudian penegakan hukum di Indonesia. Nah, pada kebudayaan Barat dan kebudayaan Indonesia itu ada yang pertama proses masuknya orang Barat ke Indonesia, yang kedua perkembangan kebudayaan Barat di Indonesia, yang ketiga pengaruh kebudayaan Barat di Indonesia, yang keempat sejarah masuknya Islam ke Indonesia, yang kelima pengaruh kebudayaan Islam di Indonesia, yang keenam perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia, dan yang kelima adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, masuknya orang Barat ke Indonesia dimulai dari abad ke-15 dengan Portugis yang tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya, Belanda melalui VOC pada akhir abad ke-16 mendirikan pos perdagangan dan berusaha menguasai perdagangan rempah. Proses kolonialisasi berlangsung dengan pendudukan militer, pembangunan infrastruktur, dan penerapan sistem tanam paksa yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Nah, meskipun ada modernisasi dan pendidikan yang diperkenalkan, muncul berbagai gerakan perlawanan dan kesadaran nasional yang akhirnya mendorong perjuangan untuk kemerdekaan pada abad ke-20. Pengaruh Barat masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan Indonesia hingga saat ini. Nah, selanjutnya perkembangan kebudayaan Barat di Indonesia dimulai selama masa kolonial dengan masuknya pendidikan seni dan arsitektur Eropa. Sekolah-sekolah Belanda mengajarkan bahasa dan ilmu pengetahuan Barat, melahirkan generasi intelektual baru. Dalam seniman Indonesia mengadopsi teknik Barat, sementara arsitektur kolonial memperkenalkan gaya Eropa yang masih terlihat di bangunan bersejarah. Pada abad ke-20, media massa seperti film dan musik membawa tren baru. Meskipun Indonesia merdeka, pengaruh kebudayaan Barat terus berlanjut, menciptakan perpaduan antara tradisi lokal dan budaya Barat. Lalu ada pengaruh kebudayaan Barat di Indonesia terlihat dalam pendidikan, seni, arsitektur, dan gaya hidup. Nah, sistem pendidikan Barat melahirkan generasi intelektual baru, sementara seniman mengadopsi teknik dan tema Barat. Arsitektur kolonial Eropa masih dapat dilihat di bangunan bersejarah. Setelah kemerdekaan, pengaruh mode, makanan, dan teknologi Barat semakin kuat, membentuk pola hidup modern. Nah, media dan hiburan juga membawa tren baru, menciptakan sinergi antara kebudayaan Barat dan tradisi lokal yang memperkaya identitas budaya di Indonesia. Nah, selanjutnya Islam masuk ke Indonesia. Di sini Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan dibawa oleh pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India. Proses penyebaran berlangsung melalui akulturasi dengan budaya lokal. Dengan munculnya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak, pada ulama dan wali seperti Wali Songo berperan penting dalam mengajarkan ajaran Islam. Pada abad ke-16 dan 17, Islam semakin meluas seiring meningkatnya perdagangan. Saat ini Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan Islam di Indonesia sangat besar, terlihat dalam aspek agama, seni, bahasa, dan tradisi. Islam menjadi agama mayoritas, membentuk nilai moral masyarakat, seni kaligrafi, dan banyak sekali tradisi lokal dipadukan dengan ajaran Islam. Pesantren berperan penting dalam pendidikan agama, memperkuat intelektual masyarakat. Secara keseluruhan, kebudayaan Islam membentuk identitas dan kehidupan Indonesia. Seni, sastra, dan pendidikan melalui pesantren berkembang pesat, membentuk tradisi keagamaan yang kuat. Perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-13 dengan akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal. Kemudian pada abad ke-16 dan 15, kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak muncul, memperkuat penyebaran Islam. Kemudian seni, sastra, dan pendidikan melalui pesantren berkembang pesat, membentuk tradisi keagamaan yang kuat. Kebudayaan Islam terus beradaptasi dengan dinamika sosial, memperkaya identitas budaya Indonesia, dan memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.
Nah, selanjutnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Samudra Pasai di Aceh dan Demak di Jawa berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan dakwah, sementara Demak memperkuat pengaruh Islam di Jawa. Aceh dikenal sebagai pusat perlawanan terhadap penjajah, serta keseluruhan kerajaan-kerajaan ini membentuk fondasi perkembangan Islam di Indonesia. Nah, kemudian ada penegakan hukum di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang ada di penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama adalah hukum merupakan kumpulan norma dan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Nah, ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Hukum dapat dihasilkan oleh lembaga legislatif dan berfungsi sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa melalui hak individu serta memberikan sanksi bagi pelanggaran. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong perilaku yang diinginkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa aturan dan norma hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Fungsi ini meliputi pencegahan kejahatan, perlindungan hak asasi manusia, penyelesaian sengketa, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Dengan penegakan hukum yang efektif, masyarakat dapat hidup dalam ketertiban dan keadilan, serta membangun kepercayaan terhadap sistem hukum dan lembaga yang berwenang. Kemudian, hukum berperan penting dalam masyarakat dengan mengatur perilaku individu dan kelompok, menciptakan ketertiban, serta melindungi hak-hak asasi manusia. Hukum juga berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, pencegahan kejahatan, dan penegakan keadilan. Dengan demikian, hukum membantu menjaga stabilitas sosial dan mendorong perkembangan masyarakat yang sangat harmonis. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu dengan melekat tanpa memandang ras, jenis kelamin, kemudian kewarganegaraan ataupun agama. Konsep ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan, keamanan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi martabat dan kesejahteraan individu, serta menjamin keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat di Indonesia. Kemudian penegakan hukum di Indonesia melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Prosesnya mencakup penyelidikan, penuntutan, dan persidangan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil. Kemudian tantangan penegakan hukum di Indonesia meliputi korupsi yang merajalela, ketidakpastian hukum, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kendala budaya yang dapat menghambat penerapan hukum. Mengatasi tantangan ini memerlukan reformasi sistemik dan peningkatan pendidikan hukum. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dari materi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.